Shalom saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari yang istimewa ini, di mana kami bangsa Indonesia dapat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Dan kami juga bersyukur di hari ini kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, penuhilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayatnya yang ketiga. Demikian dikatakan, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Merdeka, merdeka, merdeka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Yakni kemerdekaan yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 oleh Soekarno-Hatta. Sejak saat itu, bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Merdeka dalam arti bebas dari penjajahan dan perbudakan bangsa lain, dan berdaulat artinya bangsa Indonesia dapat mengatur dirinya sendiri atau negaranya sendiri tanpa intervensi dari pihak lain atau negara lain. Ini adalah suatu keadaan yang sangat berharga, yang harus dijaga, dipertahankan oleh seluruh bangsa Indonesia dari generasi ke generasi. Maka, sekali lagi izinkanlah saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Jayalah selalu Indonesiaku. Nah, kita telah merdeka secara kebangsaan. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah merdeka dan berdaulat secara rohani? Apakah kita sudah merdeka dalam arti bebas dari perbudakan dosa? Dan apakah kita sudah berdaulat dalam arti bebas mengatur dan mengendalikan diri kita sendiri untuk melakukan segala perbuatan yang berkenan di hadapan Allah? Pertanyaan ini penting untuk kita renungkan, karena fakta menunjukkan bahwa banyak orang secara pribadi belum mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Mereka masih dijajah oleh penjajah dalam tanda kutip yang lain, yakni perbudakan dosa atau penjajahan dosa. Dosa telah mencengkeram manusia dengan kuatnya menjadi budaknya. Dan sekali dosa mencengkeram manusia, manusia tidak dapat membebaskan dirinya sendiri. Akibat dari dosa pertama, Adam dan Hawa, citra Allah dalam diri manusia telah tercoreng, dan ini mengakibatkan dosa masuk dan menjalar kepada setiap manusia. Manusia telah rusak total, mulai dari pikiran, perasaan, dan bahkan kehendaknya, sehingga tidak ada lagi dalam diri manusia yang membuatnya layak untuk berdiri di hadapan Allah. Di sisi lain, dosa juga mengakibatkan manusia tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Manusia tidak mampu untuk memikirkan, mengatakan, melakukan apa yang sungguh-sungguh berkenan kepada Allah. Meskipun sesungguhnya manusia ingin melakukannya, tetapi kedagingannya membuat manusia itu tetap mengikuti hawa nafsu dan keinginan dagingnya sendiri. Tetapi syukurlah, melalui nats renungan hari ini, kita diingatkan bahwa oleh kemurahan Allah, melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kita telah lahir baru. Lahir baru artinya dimerdekakan dari perbudakan dosa tersebut. Dengan kata lain, Rasul Petrus hendak meyakinkan kita semua bahwa Kristus sesungguhnya telah memerdekakan kita orang-orang percaya dari pengaruh-pengaruh dosa yang bersifat merusak, yang dahulu pernah memperbudak kita dan senantiasa membawa kita kepada maut. Seperti halnya bangsa Indonesia dahulu, masih banyak yang tidak sadar bahwa Indonesia sudah merdeka. Mereka masih menganggap bahwa Indonesia masih dijajah oleh bangsa asing. Maka demikian juga sekarang, masih banyak orang Kristen
yang masih belum sadar bahwa sesungguhnya mereka sudah dimerdekakan Kristus dari perbudakan dosa. Sesungguhnya dosa tidak berkuasa lagi atas diri mereka. Kalaupun orang Kristen masih melakukan dosa, itu bukan akibat kekuatan dari si maut itu sendiri, melainkan lebih karena kelemahan manusia itu sendiri yang masih mengizinkan dirinya tunduk kepada dosa. Selain itu, melalui kematian Kristus, orang Kristen tidak hanya dibebaskan dari perbudakan dosa, tetapi juga dibebaskan dari perbudakan lainnya, seperti perbudakan hukum Taurat, perbudakan iblis, perbudakan kuasa-kuasa kegelapan, perbudakan tahyul, dan keyakinan kepada ilah-ilah dan roh-roh nenek moyang, perbudakan beban seremonial agama, dan perbudakan prasangka-prasangka yang dibangun oleh manusia sendiri seperti prasangka ras, budaya, dan gender. Oleh penebusan Kristus, Dia telah meruntuhkan penghalang-penghalang yang diciptakan oleh manusia itu sendiri, seperti perbedaan antara Yahudi dan non-Yahudi, hamba dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, dan seterusnya dan seterusnya. Terhadap semuanya ini, Rasul Petrus menegaskan bahwa orang percaya telah lahir baru dan dimerdekakan. Dan kemerdekaan itu bukan karena perbuatan manusia itu sendiri, melainkan anugerah Allah melalui kematian Kristus yang telah membayar lunas pembebasan umatnya tersebut. Itulah renungan pertama yang penting untuk kita renungkan, bahwa kita telah dimerdekakan dari perbudakan dosa dan kita sudah menjadi manusia baru. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sudah menyadari kemerdekaan tersebut? Dan renungan kedua bagi kita pada hari ini adalah bahwa kemerdekaan itu tidak sekedar gagah-gagahan saja atau bukan soal status saja, tetapi yang terpenting, kemerdekaan itu harus dihidupi. Artinya, tanda seseorang itu merdeka adalah dia harus berdaulat atas negaranya sendiri atau atas dirinya sendiri. Maka tanda kita sudah merdeka, bahwa kita orang percaya ini sudah merdeka, sudah lahir baru, adalah kita harus berdaulat atas diri kita sendiri. Berdaulat artinya kita yang mengatur diri kita sendiri. Sebagaimana bangsa Indonesia sekarang sudah berdaulat untuk melakukan apa saja guna mengisi kemerdekaan Indonesia dalam suatu kehidupan yang benar, maka kita pun sekarang sudah berdaulat untuk mengatur diri kita sendiri, untuk melakukan hanya hal-hal yang benar saja. Perhatikan saudara-saudara, kita memang telah berdaulat dan bebas mengatur diri kita sendiri, tapi bukan berarti kita bisa seenaknya melakukan apa saja, termasuk melakukan yang jahat. Orang yang merdeka hanya akan memakai kedaulatannya untuk melakukan hal-hal yang benar dalam mengisi kemerdekaannya tersebut. Maka sebagai orang Kristen, kita hanya akan melakukan kemerdekaan rohani kita untuk melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan saja. Itu saja. Kita tidak lagi dikuasai oleh iblis untuk melakukan kebodohan. 1 Petrus 1 ayat 14. Hawa nafsu. 1 Petrus 1 ayat 14 juga. Dan hal yang sia-sia. 1 Petrus 1 ayat 18. Inilah tandanya kita sudah berdaulat dan sudah merdeka. Merdeka bukan berarti sebebas-bebasnya. Merdeka secara rohani justru dengan bebas dan sukarela kita memberikan diri kita menjadi hamba bagi Allah Bapa kita untuk melakukan hal-hal kebenaran saja dalam hidup kita. Dan inilah nanti yang membuat kita menjadi orang-orang yang berpengharapan. Ketika kita di dalam kedaulatan kita dengan kesadaran penuh memberikan diri kita menjadi hamba bagi Allah, melakukan hal-hal yang benar. Maka ingatlah saudara-saudara, pada hari kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita pun diingatkan bahwa kita sudah dimerdekakan secara rohani oleh Allah melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Kemerdekaan rohani memiliki dua makna. Yang pertama, kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Maut tidak berkuasa lagi atas diri kita. Dan yang kedua, kita berdaulat penuh mengatur diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik saja bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka bukan secara kebangsaan, tetapi lebih penting lagi, merdeka secara rohani. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Bapa. Pada hari ini, pada hari yang istimewa ini kami, bangsa Indonesia, dapat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Tetapi yang terpenting melalui renungan hari ini, kami orang-orang yang percaya juga diingatkan bahwa kami telah dimerdekakan secara rohani. Merdeka artinya kami sudah dibebaskan dari kuasa maut. Maut tidak punya sengat lagi. Maut tidak punya kuasa lagi atas diri kami. Dan yang kedua, akibat dari pembebasan itu, kami berdaulat penuh atas diri kami sendiri. Kami dapat mengatur diri kami sendiri, hanya melakukan hal-hal yang memuliakan Allah Bapa saja. Ya Tuhan, sebagaimana bangsa Indonesia berdaulat untuk melakukan apa saja yang bisa mengisi kemerdekaan bangsanya, membawa bangsa Indonesia menuju negara yang maju, maka kami pun orang-orang percaya hanya akan melakukan hal-hal yang benar saja demi membawa hidup kami kepada hidup yang berpengharapan di dalam Tuhan. Mampukan kami Tuhan menjalani hidup ini sebagai orang yang merdeka, bukan lagi orang-orang yang dikuasai oleh nafsu kami, oleh kebodohan kami, dan oleh kesia-siaan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.